Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Baik, sebelum pembelajaran, Ibu ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama Ibu Anita itu Nufus, bisa dipanggil Ibu Anita. Baik, ini ada handout, bisa dibagikan ke teman-temannya. Langsung dilihat aja. Baik, bisa melihat ke depan. Apakah ada yang tahu tentang gambar yang di depan ini? Tidak tahu. Oke, selanjutnya. Kalau yang ini? Buah. Oke, kiwi. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang dasar fashion design dengan materi menemukan inspirasi dan membuat kolase. Untuk capaian pembelajaran pada siang hari ini, lingkup pembelajaran meliputi peserta didik mampu memahami penciptaan desain dengan menerapkan dasar-dasar desain, memahami dan membedakan style dan look, menemukan inspirasi, membuat kolase, menerapkan cara mencari bentuk, dan mengembangkan desain berdasarkan style dan look. Untuk tujuan pembelajarannya, menemukan inspirasi dan membuat kolase. Untuk pengertian kolase itu sendiri, kolase berasal dari bahasa Prancis, yaitu coller yang berarti merekatkan dengan lem. Sedangkan dalam bahasa Inggris, kolase disebut juga dengan collage yang berarti merekat. Kemudian, menurut Susanto, tahun 2002 dipahami sebagai teknik seni menempel berbagai macam materi selain cat, yaitu ada kertas, kain, kaca, logam, dan sebagainya yang dapat juga dikombinasikan dengan cat atau bahan yang lain. Itu menurut pengertian dari kolase itu sendiri. Selanjutnya, berdasarkan definisinya, kolase dibuat dari beberapa bagian bahan berbeda. Bagian-bagian ini dapat berupa jenis benda seperti kertas, benang, kain, perangko, potongan majalah, ada plastik, tali rafia, kertas timah, label, tutup botol, korek api, gabus, bahan alam. Bahan alam ada kulit pohon, daun, biji, dan sebagainya. Dapat juga dipilih sebuah media seperti kertas atau kain atau kombinasi klasik seperti kertas, kancing, kertas timah. Jadi untuk pembuatan kolase itu sendiri bisa menggunakan berbagai bahan-bahan daur ulang atau bahan-bahan sisa untuk menciptakan desain busana yang anak-anak inginkan. Selanjutnya ada kertas, biasanya digunakan sebagai latar belakang. Namun dapat juga memilih media dari bahan apapun yang dianggap tepat. Contohnya, latar belakang bisa dari kertas isap, karton seperti kenggoni, kertas koran, sampul, buku lama, kayu, kulit kayu halus, plastik, dan lainnya. Itu adalah latar sebagai pembuatan kolase itu sendiri. Terus di sini ada beberapa unsur desain yang terdapat pada kolase. Ada unsur titik dan bintik, yang kedua ada unsur garis, yang ketiga ada unsur bidang, yang keempat ada unsur warna. Untuk jenis kolase itu sendiri ada 3. Yang pertama ada fungsi, ada matra, dan ada warna. Untuk fungsi
dari segi fungsi, kolase dapat dipahami sebagai seni murni terapan. Untuk matra dibagi dua, yaitu ada dwimatra dan trimatra. Untuk corak ini bisa menggunakan warna-warna dari bahan-bahan alam atau bahan sintetis. Misalnya dari bahan alam menggunakan daun, ranting, bunga, pohon. Untuk sintetisnya menggunakan bahan plastik, serat buatan, logam, kertas, tutup botol, dan lain sebagainya. Untuk peralatan kolase, yaitu ada alat potong dan bahan perekat. Disesuaikan dengan bahan yang kalian gunakan. Misalnya kolase kalian menggunakan kertas, jadi perekatnya menggunakan lem. Kalau misalnya dari bahan-bahan yang agak tebal, berarti pemotongnya sama alat perekatnya juga disesuaikan. Selanjutnya ini adalah metode-metode dalam pembuatan kolase. Coba mbaknya bisa dibaca judulnya. Tumpang tindih atau saling menutup. Ya, terima kasih. Ini adalah contoh tumpang tindih atau saling menutup kolase. Jadi bahannya itu saling bertumpang tindih, tidak boleh berjajaran. Untuk yang kedua ada penataan ruang. Ini bahannya menggunakan kaset bekas, jadi harus bersampingan, tidak boleh bertumpuk. Untuk selanjutnya ada repetisi atau pengulangan. Ini contoh dari repetisi atau pengulangan. Selanjutnya ada komposisi ragam jenis tekstur dari bahan yang berbeda. Jadi menggunakan bahan-bahan seperti padi atau bunga-bunga, daun. Terus ada kolase metode digital. Untuk prosedur pembuatan kolase, yang pertama, kumpulkan bahan yang dibutuhkan untuk membuat kolase. Yang kedua, munculkan sebuah tema. Yang ketiga, pertimbangkan untuk menambah ornamen. Yang keempat, tetapkan apa yang akan ditempel di kolase. Yang kelima, kumpulkan semua potongan sebelum ditempelkan. Yang keenam, mulailah dari latar belakang dan terus ke depan. Yang ketujuh, biarkan kolase mengering. Baik, di sini apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu mau bertanya. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan apa saja sih metode yang digunakan dalam pembuatan kolase. Boleh angkat tangan? Oke, mbaknya. 1. Tumpang tindih atau saling menutup. 2. Penataan ruang. 3. repetisi atau pengulangan. 4. Komposisi beragam jenis tekstur dari bahan yang berbeda. 5. Kolase metode digital. Oke, terima kasih Mbak. Boleh tepuk tangan untuk mbaknya. Selanjutnya Ibu mau bertanya lagi. Apa aja sih bahan yang bisa digunakan dalam pembuatan kolase itu sendiri? Ya. 1. Alat potong. Pisau, cutter, gunting, gergaji, kayu, dan lainnya. Bahan perekat ada lem, kertas, warna bunga, PVC, lem plastik, lem bakar, jarum, dan benang jahit, dan lainnya sesuai bahan yang akan diletakkan. Baik, terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk mbaknya. Baik. Kesimpulan untuk hari ini yaitu kita telah belajar apa sih pengertian dari kolase itu sendiri dan jenis apa saja yang digunakan dalam pembuatan kolase dan bahan apa saja yang bisa dibuat dalam kolase itu tersebut. Baik, untuk pembelajaran hari ini Ibu tutup dulu. Sampai berjumpa di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.